Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi SAW. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul kembali mentadabburi firman-firman-Nya di bulan mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, yang membuahkan amal, dan semoga Allah menerima amal kita. Kita masih di surat An-Nur, ayat sampai ayat ke-50, 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh seorang yang beriman di dalam memberikan jawaban idza du'u ila Allahi, di saat diseru mereka kepada Allah, diajak kepada Allah, yang makna diajak kepada Allah ini adalah melakukan kebaikan. Karena kebaikan dari Allah untuk mencari ridho Allah. Sehingga yang kalau kita bicara tentang menuju ridho Allah, menuju Allah adalah ya melakukan kebaikan itu sendiri, yang dengan kebaikan Allah akan ridho kepadanya. Menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itulah makna kepada Allah. Bukan jangan digambarkan kepada Allah lalu datang kepada Allah karena Allah Maha Ada yang tidak memerlukan tempat, dan kepada Allah ada kepada kepatuhan kepada Allah, kepada perintah Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah. Orang beriman itu karena kenal Allah yang sesungguhnya, maksudnya dia kenal dengan benar Allah, maka di saat diajak menuju kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ajarkan, dan yang Rasul ajarkan. Ada Allah wa Rasulihi, karena Rasul adalah penyampai pesan dari Allah, wahyu dari Allah. Orang-orang beriman itu kalau diajak menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menjalankan hukum di tengah-tengah mereka. Artinya menjadikan hidup mereka berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kalau disuruh jalani hidupmu dengan cara ini loh, dan cara ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Cara berumah tangga, cara bermasyarakat, cara bernegara. Itu ada aturan yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah dan dijelaskan oleh para ulama. Maka orang-orang beriman di saat dihadapkan dengan seruan menuju kepada Allah, menjalankan perintah Allah, yaqulu ayyaqulu, tidak ada bagi mereka kecuali berkata begini, sami'na wa ata'na. Kami mendengar apa yang diperintahkan kepadaku dan apa yang dilarang. Apa yang diperintahkan, apa dilarang oleh Allah. Maka aku mendengar dan aku patuh. Sehingga bukan sekedar sami'na. Kalau sami'na kami mendengar, ada orang yang tidak beriman pun mendengar. Kalau orang tidak beriman mendengar wa asayna, dan kami tidak patuh, untuk apa? Nah, di sini nanti kaum beriman ini sesuai dengan kekuatan imannya untuk mengatakan atokna. Sehingga dia mendengar, akan tapi atoknanya tidak serius.
Dan ini kembali kepada keyakinan, keimanannya, kuat lemahnya iman. Jika kuat imannya waktu mengatakan atokna maksimal. Tapi kalau imannya masih dicemari dengan atau kurang kuat keimanannya, sehingga atoknanya pun juga, kepatuhannya pun juga tidak sempurna. Maka muncul nanti orang-orang beriman yang melanggar Allah. Imannya ada. Cuman kelas imannya bukan kelas iman tingkat tinggi. Mudah tertutup dengan hawa nafsunya. Sehingga itu orang yang tidak pernah sholat tapi orang beriman. Ada orang mungkin minuman keras, tapi dia orang iman. Itu tidak nantang Allah. Sehingga kalau dikatakan kamu masuk neraka, dia mengatakan tidak mau. Hanya begitulah dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Kelemahnya imannya menjadikan dia melakukan itu semuanya, sehingga atoknanya, kepatuhannya adalah kepatuhan yang tingkat rendah. Tapi masih ada patuh, ada sebagian hal-hal yang dipatuhi. Sehingga masih mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan memang tidak ada yang sempurna dari kita dalam melaksanakan kepatuhan. Akan tapi wajib bagi kita untuk menuju kesempurnaan, menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna. Ada orang baik dalam hal urusan rezeki hartanya, tapi urusan matanya kadang tidak baik. Ada orang bisa menjaga anggota tubuhnya dari yang haram, anggota tubuhnya. Akan tapi hati kadang-kadang mudah dengki, benci. Atau yang lainnya. Ada orang rajin sholat, tapi pelit. Ada orang Masya Allah dermawan, tapi sholatnya setengah-setengah. Berarti memang itu kelas atoknanya. Kemampuan untuk bertaatnya itu adalah tidak kuat, tidak besar. Dan itu tergantung sesuai dengan keimanannya. Jadi di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyati, bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu tambah dan iman itu berkurang. Bersama tambahnya iman, lihat tambah ketaatannya semakin hebat. Bersama kurangnya iman, maka akan berkuranglah kepatuhan dan ketaatan. Baik, kita lanjutkan. Ulaika humul muflihun. Mereka yang mampu. Sami'na, kemudian ata'na. Maka mereka orang-orang beruntung. Bagaimana tidak? Tentu dong, dia patuh dengan rambu-rambu. Yang patuh dengan rambu-rambu nggak akan sesat, nggak akan salah jalan. Ada 1, 2, 3, 4 jalan. 1, 2, 3, 4 jalan. Pertama ada 1 jalan. Dan sudah diberitahu, ada rambu lah ya. Kau ikuti rambu-rambu, nanti kau akan sampai. Kalau kamu tidak ikut rambu-rambu, kau langgar, nanti kau hilang. Itu rambu-rambu, nanti ikuti saja. Nanti di ujung sana teman-temanmu sudah nunggu, menyiapkan hidangan makanan yang banyak. Kamu lapar kan? Iya, aku lapar. Ada 2 bersahabat naik motor semuanya. Yang satu berjalan mengikuti dengan rambu-rambu. Ada panah ke kanan. Ada terbagi 2 lagi, panah lagi kiri. Yang satunya berkata, insting perasaan saya harus ke kiri ini. Karena kayaknya itu, pakai kayaknya. Enggak mau pakai ilmu. Akhirnya dia belok ke kiri. Temannya yang ikuti rambu-rambu belok kanan. Yang belok ke kiri dia akan terus. Di sana pun ada cabang lagi, dia bingung lagi, semakin bingung, semakin bingung. Akhirnya yang satu lagi sudah makan enak. Itulah al-muflihun, orang yang beruntung. Karena mengikuti rambu-rambu dan ikut patuh dengan aturan, maka dia sampai kepada keridhaan Allah. Yang tidak patuh, maka dia adalah dalam kesesatan. Dan jauh dari keridhaan Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang memang patuh kepada Allah, yang ditekankan masalah kepatuhan. Masalah kepatuhan. Mendengar saja belum cukup. Sehingga pelajaran bagi kita, banyaknya ilmu yang kita dapat, wahai penuntut ilmu. Mungkin makomnya sudah makom penghafal ini itu.
mengerti hukum ini itu kan kelas sama, kelas mendengar, menampung ilmu. Akan tapi sudahkah kita mencermati diri kita sudah sampai kepada fase selanjutnya, yaitu ata'na, patuh atau belum? Karena bisa jadi ilmunya itu tidak sampai, menjadikan tidak sampai di hati, lalu menguasai hati, kemudian hatinya memerintahkan anggota tubuhnya. Dikatakan hati itu raja dalam diri, artinya dari situlah nanti akan ada perintah-perintah. Lalu hati memerintahkan anggota tubuhnya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Di hatinya adalah cinta kebaikan, ngerti tentang kebaikan, kemuliaan, menguasai hatinya, maka hati akan menyuruh anggota tubuhnya untuk patuh. Maka menjadilah orang ahli salat, ahli puasa, ahli berderma, memaafkan, dan seterusnya. Nah ini. Tapi ada orang yang ilmunya tadi hanya derajat sami'na saja. Mendengar. Seperti dikatakan Imam Ali, la yatajawazu an hanajirihi. Jadi otaknya, ilmunya hanya berputar-putar di otak. Sehingga kalau diskusi tentang ilmu hebat, tentang fikih luar biasa, akidah, Masya Allah. Tapi ilmunya hanya berputar-putar di meja diskusi, di satu risalah atau buku-buku yang disebar, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Maka tidak akan ada perubahan dalam dirinya. Tidak masuk di hatinya, sehingga untuk mengatakan ata'nanya enggak mampu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Kalau orang patuh kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqi. Yakhshallah, takut kepada Allah. Wa yattaqi. Kemudian di dalam dirinya ini secara otomatis. Dari mendengar belum ada rasa takut kepada Allah. Dengar saja itu apa? Abu Jahal. Dan banyak mungkin di antara kita yang masih mendengar, tapi belum merasakan. Kemudian setelah itu terbangun iman bersama berjalannya waktu, zikir kita, kumpul dengan ulama, menghadiri majelis mulia. Allah tahu ini orang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena sungguh-sungguh rajin ngaji dan Allah beri kekuatan dalam dirinya iman, maka secara itu mulai muncul yakhsyallah, rasa takut kepada Allah. Wa yattaqi. Kemudian ada ketakwaan di dalam hatinya. Yang artinya apa? Mencurahkan semua dalam dirinya, anggota tubuhnya, pikirannya, dan yang ia miliki adalah menuju kepada Allah. Karena takwa ini kan maknanya adalah bagaimana seorang hamba itu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Sehingga kalau orang punya tingkat ketakwaan tinggi itu, pintu kebaikan itu banyak. Ada orang berbuat baik itu susah, tidak ngerti. Hanya taunya bisanya itu saja, nggak ngerti yang lainnya. Sempit pintunya. Tidak dibuka oleh Allah untuk melakukan macam-macam kebaikan. Sehingga ada orang yang dibuka kebaikan oleh Allah. Suatu ketika Nabi bertanya, siapa pagi ini yang bangun malam? Sayyidina Abu Bakar berkata, saya Rasulullah. Siapa di pagi ini yang menyolati jenazah dan mengiringnya? Saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini telah bersedekah ya? Saya ya Rasulullah. Semuanya Abu Bakar mengatakan saya dan saya dan saya dan saya. Yang lain belum. Itu artinya apa? Padahal yang lain juga tentu mengerti, tentu tahu. Akan tapi lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar bisa dibukakan oleh Allah segala kebaikan, banyak kebaikan, sehingga setiap ada ditanya kebaikan dia melakukannya. Itu karena tingkat mendengar saja, tingkat kepatuhan, rasa takut kepada Allah dan ketakwaan. Yang makna takwa adalah buah dari tadi, membiasakan patuh mendengar. Sehingga kalau kita kembali kepada pelajaran bagaimana membiasakan diri kita untuk patuh. Biarpun mungkin belum ada patuh-patuh amat di dalam hati kita, tapi pembiasaan secara zahir dulu.
Di saat diperdengarkan Al-Quran, tolong dengar. Ada perintah, ada petuah dari ulama, jangan biasa membantah. Cukup sana. Ya, biarpun secara hati masih belum. Tapi yang penting secara zahir kita tidak perlu membantah. Senang atau tidak senang, membiasakan. Sehingga muncullah orang-orang yang mengagungkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Sehingga nanti akan semakin merapat mendekat kepada Allah. Kepatuhan, rasa takut akan muncul. Mungkin dia adalah seorang preman pasar. Yang mungkin dia dengan segala ketidakbaikannya. Tetapi tiba-tiba kok dia mengagungkan perintah Allah. Biarpun dia belum bisa melaksanakannya. Misalnya, dia mengatakan, sudah ini Ramadan ya, sudah jangan buat rame-rame di sini. Atau ada seorang ustadz berlalu di hadapannya, ustadz. Atau ada sebuah pengajian, tak taunya dia kok bersemangat membaji tukang parkir yang segala macam, menganggap ini adalah kebaikan. Nah, karena di dalam hatinya sudah bukan sekedar melihat kebaikan, tapi sudah mulai ada pengagungan kepada kebaikan di dalam hatinya, maka itu akan berkembang. Suatu ketika nanti tidak hanya sekedar jadi markirin sepeda-sepeda dan sebagainya, menolong orang yang ngaji dan sebagainya, akan meningkat. Dari kepatuhan demi kepatuhan demi kepatuhan, maka nanti akan menjadi orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Iblis menjadi makhluk yang paling dijauhkan dari rahmat Allah, sebabnya yaitu tadi. Enggak mau patuh dulu. Enggak mau melatih patuh, berhujah karena kesombongannya. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, enggak mau. Enggak mau. Padahal nyuruh Allah. Nah ini. Dan berhujah, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam kok. Maka hati-hati dalam kehidupan kita ini, kalau sudah ada yang dikatakan kebenaran, maka jangan sok kita berhujah. Kalaupun kita tidak, menurut pikiran kita tidak sesuai, tidak perlu kita membantah saat itu. Kita boleh bertanya tentang sebuah kebenaran yang kita ragukan. Bisa jadi memang betul itu kebenaran yang palsu, atau memang karena kita belum paham. Tapi yang jelas kalau sudah dinisbatkan kepada agama, kepada syiar, maka jangan berani untuk merendahkan, menolak, membantahnya. Sam'an wa ta'atan. Baik. Kalau ada keraguan, tanyakan. Karena kalau masalah hukum, misalnya bisa jadi seorang ustaz salah nukil ilmu hukum. Tapi kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama, patuh. Dan inilah yang dialami oleh orang beriman dari kalangan-kalangan orang awam. Ada ibu-ibu di kampung itu kalau sudah mendengar petuah, pesan, atau nasihat dari ustadznya di majelisnya tentang amalan-amalan salat malam, tahajud ini, sudah langsung mengamalkannya. Bahkan bisa jadi dia lebih semangat daripada ustadznya mungkin. Jam 3 malam sudah bangun sampai pagi. Dan dia menikmati itu semuanya. Enggak usah bertanya ini dalilnya apa, ini dari apa, ini enggak. Karena kepatuhannya sudah tingkat tinggi. Sehingga itulah yang dirindu oleh orang-orang besar seperti para a'immah, Imam Razi, Ghazali, dan yang lain sebagainya. Terkagum-kagum dengan imannya ibu-ibu di kampung. Iman ajaiz. Karena imannya tidak dirusak dengan kesombongan-kesombongan. Orang kampung polos. Sudah. Dengar pengajian, dengar omongan. Bahkan kadang mendengarnya pun tidak terlalu jelas-jelas amat. Tidak secara langsung. Hanya dari temannya. Ngomong apa Ustaz tadi? Katanya harus gini loh ya, baik. Diamalkan dia. Inilah. Atoknanya itu tingkat tinggi. Sehingga karena atoknya kepatuhan tingkat tinggi akan mudah menyuburkan kepatuhan. Maka gaya membangkang kepada syariat itu jangan. Gaya membangkang kepada syariat. Hati-hati. Gaya mengkritik kepada syariat. Kalau masalah pemikiran itu segera bertanya, itu sah. Pemikiran hukum fikih dan sebagainya bertanya. Tapi kalau sudah syariat, diam dulu, kita patuh dulu. Kalau ada keraguan kita bertanya. Lalu muncul ketakwaan, yaitu dia semakin dekat kepada Allah. Kita bicara sholat, dia rajin sholat, ibadah, zikir. Dan juga baik kepada manusia. Bertetangga oke, keluarga enak, mesra dalam rumah tangga.
dengan saudara juga damai, nggak ada rebutan waris dan seterusnya. Maka ini faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka mari kita titi proses tersebut. Mula-mula sami'na dulu deh. Lah sami'na itu kan kayak gini nih. Oh, sami'nanya enggak gimana bisa atokna? Ngaji enggak pernah. Nah, maka perlu menghadiri kajian-kajian tempat kita mendengar firman-firman Allah disebutkan, dijelaskan, tadabbur kayak gini. Esok majelis hadis dan seterusnya. Di majelis para ulama yang memang menyampaikan pesan-pesan para ulama. Itu adalah sami'na. Kemudian sambil kita memastikan bahwasanya setelah aku mendengar aku harus patuh. Dengan membiasakan kepatuhan akan muncul rasa takut melanggar Allah, takut menyakiti manusia, dihukum Allah. Maka setelah itu akan muncul satu sifat mulia at-taqi, orang takwa. Kalau sudah menjadi orang bertakwa, faulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Akan tapi ada sekelompok manusia, orang-orang yang tidak beriman. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Orang wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Ini kisah-kisah orang yang lain, bukan orang-orang beriman. Tapi orang-orang yang diuji oleh Allah dengan pembangkangan, munafiqin. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yahrujunna. Nanti ada sekelompok orang ini, Masya Allah, kelasnya kelas sami'na tapi atoknanya nol. Wah, bersama Nabi namanya kaum munafiqun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah, sering menggunakan nama Allah untuk kepentingannya agar dia dipercaya. Jahda aymanihim mungkin dengan sumpah yang sungguh. Sumpah yang sungguh itu ada apa? Sumpah dengan nama Allah. Sebab ada dalam zaman dulu ada biasa sumpah dengan demi ayahku, demi ibuku, demi apa, demi gitu. Maka sumpah yang sungguh adalah dengan nama Allah. Wa idza halaftum fahlifu billah. Jadi kalau kalian bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Nah ini, dia menggunakan nama Allah. Sehingga dia berjumpa, kalau seandainya kami disuruh perang, kami akan perang. Jangan khawatir. Ini gayanya, wah kayaknya wah, luar biasa. Tapi dia munafik. Ini orang-orang munafik. Cuman mengetahui kemunafikan tidak mudah. Dan kita tidak bisa tahu karena urusan hati yang tersembunyi di dalam hati. Tersembunyi dalam hati. Kalau baginda Nabi, iya. Seperti ini, baginda Nabi diberitahu oleh Allah. Tapi kita tidak boleh menuduh orang munafik. Tapi kalau kita disebutkan kisah orang munafik ini, bukan tugas kita untuk menilai orang kalau itu munafik. Tidak, ingat. Kalau disebutkan ayatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan ada 3. Kalau ngomong dia berdusta. Diberi amanat wa idza tumina khana. Kalau diamanati dia berkhianat. Kalau berjanji dia ingkar. Itu bukan untuk menilai orang. Yang repot kita ini tanda-tanda itu untuk nilai orang. Munafik di dalam hati kok. Itu kan tanda-tanda di luar. Dan tanda belum tentu menunjukkan, biarpun ada tandanya belum tentu. Dia berbohong, rupanya berbohong untuk satu hajat. Dia mau dibunuh sehingga dia harus berbohong. Dia ingkar janji, padahal dia memang karena ada udzur, bukan ingkar janji. Dia dikasih amanat, khianat, enggak khianat dia enggak mampu menjaga amanat. Karena apa? Tekanannya kuat. Sehingga harus dia melakukan ini. Sudah terlanjur kita menduga dia munafik, maka ternyata bukan munafik. Maka kalau bicara tentang munafik, itu karena munafik urusan hati, bukan ke sana. Bukan menunjuk ke sana, itu munafik, itu munafik, itu munafik. Kalau Nabi iya, Abdullah bin Ubay bin Salul dia adalah ketua munafik, pemimpin munafik. Karena Allah memberi wahyu kepada baginda tentang orang-orang munafik. Tapi kita nggak dapat wahyu kok.
Ilham pun nggak boleh dipercaya dalam hal ini. Menilai orang. Nah, kalau urusan bicara tentang munafikan ke sini. Sehingga pendidikan, jangan kamu seperti itu. Karena itu bisa jadi kamu munafik. Begitu. Sumpah nama Allah kayaknya. Demi Allah, kalau saya suruh perang, saya akan perang. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafik. Sudahlah nggak pakai sumpah. La tuqsimu. La tuqsimu, jangan bersumpah. Omonganmu nggak sesuai. Bayangkan, setelah kita bicara tentang orang beriman samaan, sami'na wa ta'na, langsung masuk munafik. Kenapa? Di antara orang-orang beriman ini, ada yang gayanya gaya kayak orang munafik. Yang lemahnya imannya lemah dan sebagainya. Kayaknya dia orang beriman. Tapi ternyata perilakunya kayak orang tidak beriman. Kayaknya, ya, omongnya secara zahir kayak orang beriman. Perilaku, dia mengaku orang beriman. Dia mengaku orang beriman dengan lesannya, tapi ternyata perilakunya kayak orang tidak beriman. Lalu siapakah mereka? Inilah munafik. Oh, dengan nama Allah, semuanya dengan Allah, action gaya. La tuqsimu, jangan bersumpah, nggak perlu deh. Katakan pada orang-orang munafik itu, ya Muhammad, sudah nggak pakai sumpah, karena mereka punya kepatuhan ta'atun ma'rufah. Dia mendengar, dia punya ta'at ma'rufah, dia punya kepatuhan yang spesial, yang khas, yang sudah dikenal. Maksudnya patuhnya dia itu sudah diketahui. Patuhnya patuh bohongan. Perang di tengah jalan keluar ngerusak. Itu kan kerombongan Abdullah bin Ubay lalu waktu perang Uhud. Dari 1000 menjadi berapa ratus begitu itu kan sebetulnya kan perang bersama. Sangat munafik dia. Di tengah jalan dia memprovokasi. Jangan deh daripada mati rugi kita. Separuh mundur. Lihat. Ngerusak munafik. Orang munafik merusak. To'ahnya to'ah ma'rufah. Jadi patuhnya orang munafik itu sudah sangat dikenali. Patuh setengah, kadang malah rusak. Kelihatannya patuh. Turun di medan laga, nyiapkan peperangan. Tapi diam-diam nyelinap. Hilang. Hilang satu nggak nih? Sampai ratusan waktu itu. Sehingga sifat-sifat gaya kemunafikan pun sudah diantisipasi. Sehingga firar minaz zahf. Orang keluar dari peperangan itu termasuk dosa gede. Karena seorang panglima itu sudah menimbang, menghitung lawan dan kawan. Agar pertarungan itu benar sukses itu sudah dihitung. Jadi lawan ada sebegini, kita begini, maka kamu harus begini. Dia tahu separuh hilang, berarti kan merusak. Strategi yang sudah ditetapkan oleh seorang panglima. Sehingga keluar dari peperangan itu adalah termasuk dosa besar. Kemunafikan bisa jadi di dalamnya. Ada. Innallaha khabirum bima ta'malun, katakan kepada mereka Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Kelihatannya Masya Allah kayak orang beriman. Dan ini ada muncul orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah memang tampaknya sama, tapi dia adalah duri di dalam daging kaum muslimin. Mengganggu. Merusak. Lanjutannya insya Allah. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah kepada mereka, sudahlah. Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada utusan Allah. Wahai Muhammad, tugasmu adalah menyampaikan kepada mereka yang ada pada zamanmu dan yang datang setelahmu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Ini Allah menyampaikan, Nabi katakan, patuhlah kepada Allah dan Rasulnya, sudah. Bukan sekedar mendengar. Kewajiban adalah patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan kepatuhan kepada Rasul ini adalah melalui ulama dong, bukan kita langsung memahami Quran, hadis Nabi. Ada sebagian orang, memang namanya penyesatan itu macam-macam. Di hari ini ada orang yang menyuruh orang-orang awam kembali kepada Quran dan hadis Nabi. Tidak punya dasar memahami Quran, hadis Nabi, mau kembali kepada Quran, hadis Nabi. Tapi itu senjata jitu untuk menyesatkan, untuk menjerumuskan orang-orang yang kuat imannya kepada Quran, hadis Nabi. Sebab kalau dikatakan Quran, hadis, sudah Allah dan Rasulnya. Sementara ini menjerumuskan. Karena memahami Al-Quran dan hadis Nabi tidak akan bisa kecuali orang yang ahlinya. Khususnya hadis Nabi. Karena hadis Nabi itu ada hadis yang benar namanya sahih. Ada yang hadis palsu. Maudhu. Atau hadis dhaif, lemah. Yang boleh dipakai dan lemah yang tidak boleh dipakai, macam-macam. Sementara orang awam tidak ngerti itu semuanya. Kalau modalnya hanya samaan wa ta'atan, tidak pakai peraturan rambu-rambu ilmu, lah kan malah terjerumus nanti.
Nah ini rupanya ada juga penjahat baru ini adalah menyuruh pada Quran dan hadis Nabi, tapi sebelumnya bukan menyeru kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Dia malah memutus kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan menjauhkan dari ulama, nggak perlu ikut ulama, nggak perlu bertaklid ngikut para ulama, nggak usah. Kita punya Quran dan hadis Nabi, langsung Quran hadis Nabi. Akhirnya apa? Orang-orang meninggalkan perkataan para ulama, langsung pada Quran hadis Nabi. Apa yang terjadi? Sampai kepada Quran hadis Nabi ternyata terlalu tinggi. Dia nggak mampu untuk menggapainya. Sehingga apa? Dengan tangan kosong, tidak Quran, tidak hadis Nabi. Terlalu sulit. Sehingga menjadi orang tidak beragama. Sementara sudah diambilkan oleh para ulama, ini loh, kau tinggal makan. Nggak mau langsung ke pohonnya. Ini terjadi di hari ini, menyuruh. Makanya di kalimat yang kalimatu haqqin urida bihal batilu. Omongannya benar, tapi maksudnya menjerumuskan. Kembali kepada Quran, hadis Nabi, kepada Quran, hadis Nabi. Sehingga mengatakan ikut para ulama itu seolah-olah tidak kembali kepada Quran, hadis Nabi. Seolah-olah Imam Syafi'i tidak ikut hadis Nabi, tidak ikut Quran. Jadi kalau ada orang saya taklid pada madhab Syafi'i, apaan kada Quran kok itu taklid? Innalillah. Dia tidak ngerti taklid itu apa. Taklidnya kita ini bukan taklid buta. Taklid buta adalah kita pengen tahu belajar ilmu hukum waris, ilmu sholat dan sebagainya. Bukan pada ulama. Ada orang di pinggir jalan di sawah langsung tanya, hei hukum warisnya gimana? Itu buta, asal. Nggak bertanya kepada orang yang mengerti. Tapi kita bertaklid kepada orang yang dia punya silsilah ilmu dari guru, kita belajar di situ. Ya, lalu kita ngikuti, ya sah dong, benar dong. Dan ternyata para ulama itu mendekatkan kepada Quran hadis. Misalnya, ini lo buah anggur, ini korma, tahu enggak? Tinggal kamu makan. Ini bukan diambil dari bumi, tapi itu dari korma, dari pohon tuh. Ente repot kalau ngambilnya, sudah tak ambilkan nih. Kurang lebih begitu. Ini hukum ini, maksudnya sudah saya ambilkan dari Al-Quran hadis Nabi. Ente tinggal pakai saja. Sederhananya begitu. Tapi hari ini mulai ada seruan-seruan Quran hadis. Ati'ullah wa ati Rasul. Nah, ati'ullah wa ati Rasul. Nggak ada. Ini hanya Allah Rasul. Quran hadis Nabi. Kitab Allah sunnat Rasulullah. Sehingga kita waktunya kembali kepada Quran. Sehingga kalau orang berkata qala Nawawi, qala Ibnu Hajar, seolah-olah dia gelisah. Kenapa kok qala Ibnu Hajar, qala Nawawi? Mana Allah dan Rasulnya? Ya salam. Memang Allah, Ibnu Hajar, Nawawi tidak pernah kenal Rasulullah. Tidak kenal Allah. Ini adalah termasuk ada propaganda halus hari ini untuk menjauhkan Al-Quran dan hadis Nabi dengan cara seolah-olah membawa kita kepada Quran dan hadis Nabi. Sementara untuk bisa mengambil Quran dan hadis Nabi tentu perlu bekal. Kalau pengen ngambil air sumur harus ada timbanya, harus ada alatnya. Sudahlah, sudah diambilkan, tinggal kita minum saja. Enggak sosok, saya tidak mau minum dari gelas, saya pengen langsung ke sumurnya. Enggak punya timba. Enggak akan minum nanti, kehausan. Kurang lebih seperti itu dalam urusan pemahaman kepada syariat Nabi SAW. Yang memahamkan kita benar syariat adalah para ulama-ulama. Fa in tawallau wahai Muhammad, kalau mereka berpaling, sudah kau berikan kebenaran, kau sampaikan kebenaran, tawallau berpaling. Fa inna ma 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Jadi alaihi ini kepada baginda Nabi, sudahlah. Tugasmu hummil, alaihi ma hummil, baginda Nabi itu ma hummil. Tugas Nabi menyampaikan al-balagh. Karena Nabi itu begitu cintanya kepada umatnya itu, kalau di saat petuahnya tidak didengar, sedih. Sedih. Orang kok belum tobat, sedih. Dia akan masuk neraka, sedih baginda Nabi. Ada orang yang membangkang, sedih. Tapi dihibur oleh Allah, umat terdahulu, Nabi terdahulu juga, kamu tidak sendiri wahai Muhammad. Adalah semua Nabi terdahulu mengalami kasus yang serupa. Kamu bukan sendiri. Sehingga ada orang yang diceramai, didakwai oleh baginda Nabi, bahkan ada orang dekatnya juga, ternyata tidak bisa mendengar baginda Nabi. Nabi sedih, sah. Nah, Nabi dihibur bahwasanya, Nabi terdahulu juga ada yang kayak kamu. Kemudian dihibur lagi, sudahlah tugasmu adalah menyampaikan. Selesai.
Wa alaikum ma humiltum. Adapun untuk kalian semuanya adalah untuk patuh. Jadi tugasnya Rasulullah tugasnya menyampaikan. Kita tugasnya menerima. Patuh mendengar. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kan kalian patuh kepada Rasul, maka engkau akan dapatkan hidayah. Wa ma'al rasul illal balaghul mubin. Tidaklah bagi utusan Allah kecuali menyampaikan. Bukan memberi hidayah. Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Akan Nabi menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Yang beri hidayah hanya Allah. Kalau Nabi memberikan petunjuk kepada kebaikan, ya al-hadi ila siratil mustaqim. Innaka la tahdi ila siratikal mustaqim. Innaka tahdi ila siratil innaka la tahdi. Nabi adalah hidayah, hadi. Memberikan hidayah, tapi hidayah sesungguhnya adalah dari Allah. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim, itu jalan yang engkau memberikan hidayah wahai Muhammad. Memberikan hidayah adalah dengan petuahnya, dengan ilmu, dengan wahyunya. Adapun untuk membawa hati hanya Allah. Sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.